Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. J dimanapun Anda berada? Ya, kali ini kita ngevlog sambil driving gitu ya. Nah, ini bersama Mr. J Junior ya. Karena kebetulan hari ini hari Minggu. Nah, saya memanfaatkan waktu ini untuk berbagi kebahagiaan bersama keluarga. Nah, kebetulan karena istri saya sedang ada urusan dan kakaknya si Gibran ini juga sedang main, maka ya terpaksa saya main berdua gitu ya. Oke, kita mungkin akan sedikit ngobrol-ngobrol ya, membahas sebuah pertanyaan gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya menerima pertanyaan kurang lebih seperti ini. Halo Mas, saya itu sudah berbuat baik ya, sedekah juga sudah, ibadah juga rajin, terus usaha juga sudah gitu ya. Tapi kenapa nasib saya tidak kunjung berubah gitu ya? Padahal sedekah saya sudah habis-habisan Mas gitu. Ya. Jadi gini ya, ada hal yang harus dipahami tentang mindset bersedekah gitu ya. Nah, apa tujuan Anda bersedekah? Dan saya akan coba bantu jawab. Tentu menurut versi saya, versi seorang entrepreneur gitu ya. Kalau tujuan bersedekah itu untuk kaya ya, kalau tujuan bersedekah itu ingin agar harta kita menjadi 10 kali lipat dari apa yang sudah kita keluarkan, menurut saya ya memang meskipun ya itu tertulis dalam kitab suci, tetapi itu adalah ranahnya Tuhan, ranahnya Allah, dan ranah manusia bukan berpikir tentang hal itu ya. Kalau versi saya, mindset yang harus diperbaiki adalah bahwa sedekah itu sebagai bentuk rasa syukur ya. Rasa syukur atas apa? Ya, mungkin atas kesehatan kita, atas waktu yang masih diberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja, beribadah ya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur, sehingga ketika apa yang sudah kita keluarkan itu tidak dikembalikan oleh Tuhan ya dalam bentuk harta yang lebih banyak, maka kita juga akan fine-fine saja. Karena apa? Karena niatnya dari awal sudah benar ya. Tetapi kalau niatnya dari awal salah, bahwa sedekah ingin agar cepat kaya, maka ketika Allah itu tidak memberikan balasan yang berupa kekayaan dalam waktu singkat kepada Anda, maka akan stres, akan capek ya. Sehingga apa yang sudah kita keluarkan itu kayaknya akan menjadi sia-sia, hanya akan menjadi hal yang ya capek di hati saja gitu ya. Tidak dapat apa-apa, pahala juga tidak dapat ya. Mungkin loh ya. Itu versi saya. Jadi mindsetnya dulu yang harus dibenahi ketika mau bersedekah. Oke. Lalu yang kedua, kenapa kok sudah bersedekah ya, bahkan brutal, tetapi kok saya tidak kaya-kaya juga? Oke, jadi gini, rezeki itu tidak hanya berupa kekayaan ya, kesehatan ya, kesempatan, waktu yang longgar ya, yang diberikan Allah agar kita bisa lebih banyak beribadah. Ya? Iya sayang. Ya. Terus apalagi Ya, teman-teman baik yang mengelilingi kita ya. Ayah boleh pilih kanan jo? Boleh sayang. Boleh kanan? Iya. Boleh pilih kanan? Boleh. Ini harus menyeberang. Jadi keluarga yang samawa, yang sakinah, mawaddah warahmah ya, anak-anak yang sehat, Ya apa? keluarga yang rukun, teman-teman baik yang mengelilingi kita, fisik yang sehat, itu Ya. juga berupa ya
bisa jadi balasan dari nikmatnya bersedekah, ya. Atau bahkan kadang-kadang mungkin sebenarnya kita itu akan menerima ujian atau cobaan, tetapi karena mungkin kita rajin bersedekah, bisa jadi Allah akan hilangkan hal itu, ya. Jadi ketika kok kenapa nggak kaya-kaya, ya Anda harus paham, ya. Oke, lalu yang ketiga, ya, sudah action habis-habisan, ya, tetapi kok juga tidak berubah nasibnya. Oke, gini. Jadi kalau Albert Einstein itu berkata bahwa ada hal yang sia-sia atau hal yang bodoh kalau mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi selalu dengan cara yang sama. Nah, caranya sudah benar belum, ya kan? Kalau caranya tidak benar, ya jangan mengharapkan untuk berubah. Kalau caranya masih sama, masih monoton, ya jangan berharap untuk berubah. Bego ya. Iya sayang. Ya, melakukan perubahan dalam kehidupan itu harus pakai cara yang berbeda kadang-kadang. Ya, maksud saya gini. Target apa yang ingin Anda raih tentu akan mempengaruhi, ya, cara bagaimana yang ingin, cara seperti apa yang Anda kerjakan juga. Jadi kalau targetnya berbeda, misalkan lebih besar, ya, 10 kali lipat dari kondisi saat ini, tetapi caranya masih itu saja, ya tidak akan terjadi apa-apa. Ya, oke. Selanjutnya adalah mindset. Ya. Mindset itu menurut saya sangat berpengaruh besar. Ya, mindset itu berpengaruh kepada omset. Kok bisa? Ya. Jadi ada selalu menurut saya faktor X, ya, dalam kehidupan ini. Faktor X itu adalah bahwa apa yang terjadi kepada kita itu tidak semuanya itu semata-mata karena jerih payah kita saja, tetapi, ya, ada faktor eksternal, ya, faktor dari orang-orang di sekeliling kita, faktor lingkungan kita, faktor masa lalu kita, dan faktor kesadaran atau mindset kita, ya, selain tentunya campur tangan Tuhan, ya. Tapi yang di ranah Tuhan, ya biarlah Tuhan yang memberikan apa yang terbaik untuk kita. Tetapi yang di ranah kita, ya kita harus menyadari hal itu. Makanya perlunya membangun kesadaran mindset atau mentalitas sadar kaya. Menurut saya ini sangat perlu, karena kita tahu bahwa alam bawah sadar kita itu bekerja lebih cepat daripada alam sadar kita, ya. Makanya perlunya pemrograman alam bawah sadar. Bagaimana caranya? Ya, karena bisa jadi apa yang terjadi saat ini adalah pengaruh dari pikiran bawah sadar kita. Perlunya perubahan yang fundamental terhadap apa yang terjadi di alam bawah sadar kita itu sangat penting menurut saya, ya. Oke, kita akan belok, ya. Ya, karena apa? Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, bisa jadi itu pengaruh alam bawah sadar kita, ya, mindset kita itu sangat besar pengaruhnya. Bahkan katanya
katanya menurut riset sekitar 88% pikiran bawah sadar itu menyumbang apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Jadi perlunya pemrograman pikiran bawah sadar. Nah, misalkan gini ya, seseorang ketika kecil itu didoktrin sama orang tuanya bahwa kalau gede kamu harus jadi pegawai, misalkan ya. Apakah itu jelek? Ya tidak jelek. Tetapi ketika alam bawah sadarnya meyakini bahwa kalau gede saya harus jadi pegawai, maka belum tentu ketika dewasa si anak ini berani untuk keluar dari zona nyamannya untuk memperjuangkan apa yang ingin ia raih dengan cara-cara di luar itu, ya. Nah, ini faktor eksternal ya, faktor dari orang tua, ya. Dan ketika itu tidak dipahami, ya, dan ketika itu tidak disadari dan tidak dilakukan perubahan yang mendasar tentang pola pikirnya, maka ya bisa jadi kehidupannya setelah dewasa ya akan jadi pegawai juga. Demikian juga dengan misalkan gini, pemahaman orang tua bahwa nak, yang penting sehat, yang penting tidak harus kaya, karena kaya itu merepotkan, ya, hisapnya lebih gede kayak gitu ya. Mobilnya sama ya? Iya sayang. Sama? Maka yang terjadi ya mungkin kita akan terpengaruh akan hal itu ya, secara mindset. Itulah mengapa mindset itu berpengaruh sangat besar, dimulai dari pikiran bawah sadar, dan itu juga berpengaruh kepada tindakan, ya, cara kita bekerja, cara kita berusaha, cara kita meraih goal, ya. Oke, jadi mungkin itu sharing saya sekilas tentang kenapa sudah berusaha, sudah action habis-habisan, sudah sedekah brutal, tetapi kenapa tidak kaya-kaya. Ya, semoga dalam kondisi yang singkat ini ya, karena sambil nyetir ya, tapi memang saya sengaja bahwa memberikan sebuah inspirasi atau pencerahan atau berbagi itu ya dalam kondisi apapun. Dan kebetulan saat ini saya sedang jalan-jalan bersama anak saya, tiba-tiba spontan terpikir akan hal itu. Semoga memberikan kebermanfaatan. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya, dan salam bangkit dan bermartabat. Ciao.